Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Duduk aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, para habaib. Yang saya hormati dari Forkopimcam, ya, Kecamatan Tumpang. Yang saya hormati dari Polsek, dari Koramil, yang mewakili bapak-bapak, ibu sekalian dari MWCNU beserta seluruh banom-banom NU, ibu-ibu dari Muslimat, Fatayat, saudara-saudara saya dari organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah, dan juga mungkin yang hadir di sini. Dan seluruh siapapun jamiah di sini, saudara-saudara kita dari Tengger, selamat datang dan terima kasih saya sudah diundang. Ini sebenarnya saya rangkaian terakhir untuk di Malang, karena besok saya harus ngisi di Jember, di Universitas Jember, terus pagi, siangnya saya ngisi juga di Jember, di kantor komisariat HMI Jember, karena saya dulu HMI waktu di kuliah. Waktu saya pelajar itu saya IPNU, Ikatan Pelajar NU, jadi semua saya rasakan lengkap. Saya bahkan pernah terpapar ajaran-ajaran yang suka mengkafirkan orang. Ketika saya membaca tulisan Said Qutb, namanya terjemahan Al-Quran fi Dhilalil Quran, dan manifesto politiknya Ikhwanul Muslimin namanya Ma'alim Fit Thoriq. Lalu semua orang itu saya kafirkan, yang berbeda termasuk yang mendukung Pancasila ini saya kafirkan, karena menurut saya ini enggak Islam, ini buatan manusia ini. Wah, itu mempengaruhi saya kemudian, dan saya terbalik dengan teman-teman saya yang lain. Kalau teman saya itu belajar agama Islam, itu belajarnya ke Arab, entah ke Madinah, Mekah, atau ke Al-Azhar. Ada sebagian teman saya yang ke Tunis, ada yang ke Maroko, sebagian ke Sudan, ada juga yang ke Tarim, Yaman. Kebalik, saya belajar Islamnya ke Amerika. Nah, ini yang kemudian membuat orang itu kadang-kadang, oh, Islam ini cuma orang yang ngaku Islam, ini sebenarnya agen CIA ini. Wah, jauh sekali. Kalau saya ini agen CIA, wah berarti saya sudah menggadaikan bangsa saya. Berarti saya, alhamdulillah, saya masih lahir, kebetulan saya lahir di tengah-tengah keluarga pesantren. Saya nyantri di pondok pesantren Saikhona Khalil di Bangkalan. Dan mengapa saya lebih sering tidak suka dipanggil Gus? Karena bapak saya bukan kiai, bapak saya orang biasa, tapi yang kiai itu kakek saya. Kakek saya itu adalah murid terakhir dari Saikhona Khalil bin Abdul Latif. Satu kamar ketika mondok itu dengan Kiai As'ad Samsul Arifin Sukorejo. Satu kamar. Jadi kalau dulu Mbah Yai As'ad itu ke Madura biasanya mampir ke kakek saya karena temannya. Nah ini, jadi saya, apalagi saya sering dipanggil kiai, jangan panggil saya kiai, saya santri seumur hidup. Saya belajar dari apapun, saya belajar kepada apapun, saya belajar kepada buku apapun. Jadi saya ini insya Allah lahir Nahdien ya mati Nahdien. Jadi nggak ada itu liberal. Kadang-kadang saya dituduh Syiah, kadang-kadang, padahal secarik pun, satu baris pun ajaran Syiah saya nggak paham, karena memang saya nggak mempelajari. Yang saya pelajari di Amerika adalah tentang sejarah dan filsafat Islam. Dari sini kemudian saya bisa memetakan berbagai gerakan-gerakan teror hari ini, radikal hari ini. Oleh karena itu saya kemudian pernah berkunjung ke Afrika berkali-kali. Saya pernah ke Somalia, saya pernah ke Mozambik, saya pernah ke Tanzania, saya pernah ke Sudan, saya pernah ke Kenya, saya pernah ke Republik Afrika Tengah, saya pernah ke Nigeria, saya pernah ke Monrovia, Liberia. Hanya untuk apa? Untuk mencari tahu teroris ini sumbernya dari mana. Saya juga pernah ke negara-negara Asia Selatan, ke Amerika Selatan, dan saya pernah tinggal di Amerika selama 4,5 tahun. Ketika kejadian 9/11 yang
gedung yang ditabrak pesawat terus roboh itu, saya di Amerika. Saya persis di Amerika tahun 2001. Saya tinggal di Amerika itu 99 sampai 2005 awal. Saya merasakan gara-gara ulah segelintir teroris yang mengatasnamakan Islam, lalu orang Islam seluruh Amerika itu menjadi terduga teroris. Saya merasakan itu. Saya mendapat perlakuan yang kurang nyaman dari orang Amerika karena ulah segelintir orang. Ketika sholat Jumat itu, jamaah sholat Jumat itu safnya cuma ada 3. Ada 5 saf itu diisi oleh intel semua. Saya merasakan itu. Artinya sholat pun kita diawasi. Nah, dari situ kemudian saya mulai berpikir bahwa Islam tidak boleh kemudian terlalu gampang ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang seperti ini. Saya juga pernah ke India, saya pernah ke sebagian negara-negara konflik seperti Suriah, saya pernah ke Filipina, saya pernah juga ke daerah-daerah konflik, ke Khartoum, ke Addis Abeba, juga ke Somaliland, ke Mogadishu. Saya juga pernah ke sana. Sampai hari ini saya masih dianggap sebagai konsultan, advisor itu penasehat dari pemerintahan Somalia untuk penyelesaian persoalan radikal dan teror di sana sampai hari ini. Dan kasus di Somalia ini kemudian menjadi rujukan saya, Pak. Dulu Somalia ini isinya adalah kelompok-kelompok tasawuf, kelompok-kelompok torikoh, majelis-majelis zikir itu hidup di sana, namanya kelompok Azariyah. Lalu kemudian masuklah ajaran yang dibawa oleh ulama-ulama lokal yang disekolahkan oleh Saudi, dibiayai Saudi, sekolah di Madinah, sekolah di Mekah, pulangnya membawa ajaran-ajaran yang bernama Wahabi Salafi. Lalu kemudian kelompok torikoh ini diusir semua, lari ke Kenya, lari ke pinggiran sungai Swahili, lari ke Tanzania, lari ke Mozambik, lari ke Somaliland, dan kemudian seluruh Somalia ini isinya pemeluk Wahabi Salafi semua. Persoalannya, mereka sampai hari ini masih berperang satu sama lain. Setengah wilayah Somalia dikuasai oleh kelompok pemberontak paling brutal di Afrika, namanya Al-Shabaab. Setengahnya lagi dikuasai oleh the government of Somalia, di mana saya bekerja untuk mereka. Tapi sudah bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan, Pak. Tidak bisa. Nah, hari ini kalau saya dimintain pendapat, kemarin itu ada masjid diledakkan di sana. Masjid yang pemerintah diledakkan oleh pemberontak. Sama ini, Pak. Ajarannya sama. Cara sholatnya sama. Keyakinannya sama. Mereka juga tidak menghendaki ada orang pemeluk agama lain di Somalia itu. Sama semua, Pak. Mereka mengharamkan maulid juga. Semua satu negara kompak. Mereka juga tidak mau tahlilan, Pak. Seperti orang-orang Nahdien. Sama semua. Tapi perangnya nggak berhenti. Kalau saya sampai hari ini dimintain nasihat, Pak Islah, gimana? Gimana untuk menyelesaikan ini semua? How to arrange peace and talk? Jadi bagaimana cara membicarakan tentang kedamaian? Bagaimana cara mengelola kedamaian di Somalia? Sampai hari ini saya tidak pernah lepas nasihat saya itu. Satu, Anda harus membuat Pancasila. Mereka nggak sanggup, Pak. Terlalu terlambat. Seharusnya Pancasila itu sudah dibuat dulu mereka, ketika mereka baru merdeka. Mereka harus membuat kesepakatan bersama yang bernama Pancasila itu di awal. Sekarang sudah terlambat. Dan ketika saya menyarankan untuk membuat sebuah organisasi besar yang bisa menjadi bejana untuk menjaga dari berbagai perbedaan itu, seperti konsepnya Nahdlatul Ulama di Indonesia, mereka juga terlambat. Alasan mereka, kalau kita harus membuat bejana semacam ini, maka mereka juga tidak akan bisa menyelesaikan itu karena mereka punya tujuan politik yang berbeda-beda. Persoalannya itu adalah di politik. Ajarannya sama, homogen, satu bahasa semua sama, tapi kemudian tujuan politiknya berbeda sehingga mereka berperang satu sama lain. Saya ketika ke Mogadishu itu, Pak, masuk ke masjid pun saya harus noleh-noleh. Saya kalau masuk ke masjidnya pemerintah, saya takut diserang dari belakang oleh kelompok pemberontak. Kalau saya masuk ke masjidnya pemberontak, saya takut ketika sedang sholat saya ditembaki oleh pasukan pemerintah. Masjid loh ini. Dan masjidnya sama, Pak. Nggak ada yang beda. Masjidnya sama,
Ubudiyahnya sama, cara sholatnya sama, orang sana. Tapi mereka juga masuk ke masjid noleh-noleh. Karena apa? Di sana masjid dijadikan sebagai pusat gerakan politik, Pak. Jadi ketika kelompok pemberontak itu kesal sama pemerintah, mereka ngamuknya ke masjid. Ketika orang pemerintah itu kesal kepada kelompok pemberontak, mereka ngamuknya ke masjid. Inilah kemudian yang pernah dilarang oleh berbagai pemimpin-pemimpin dalam Islam, jangan pernah gunakan masjid untuk kegiatan-kegiatan politik. Pada zaman Bani Umayyah, 60 tahun masjid dijadikan sebagai epicentrum gerakan-gerakan politik. Masjid yang mendukung Muawiyah mencaci maki Sayyidina Ali. Masjid yang mendukung Sayyidina Ali mencaci maki Muawiyah. Demikian seterusnya selama 60 tahun. Hingga akhirnya ada seorang raja yang bernama Umar bin Abdul Aziz membuat keputusan bahwa semua khotib di seluruh negara ini tidak boleh mencaci maki urusan politik. Sehingga akhirnya setiap khotib itu selesai sholat Jumat, selesai khutbah itu membacakan surat An-Nahl ayat 90. Dan itu dilakukan oleh masjid-masjid NU sampai hari ini di Indonesia. Ada bacaan. Mungkin semuanya ingat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nah, ini adalah ayat An-Nahl ayat 90 yang dibaca oleh khotib di akhir khutbah. Karena apa? Supaya mengakhiri gerakan-gerakan politik yang menunggangi masjid ketika itu. Nah, gerakan-gerakan politik yang mengatasnamakan agama inilah yang akan saya ceritakan hari ini. Karena hasil temuan saya dari semua negara yang hari ini berkonflik dan termasuk negara-negara yang hari ini terlibat dalam berbagai kebencian dan caci maki satu sama lain ini diporak-porandakan oleh gerakan politik, termasuk gerakan-gerakan intoleran. Ini semua mempunyai kandungan-kandungan politik, Pak. Ada kelompok di Pakistan. Pakistan ini namanya kelompoknya Laskar At-Taibah. Dia menyusup menjadi anggota kepolisian dan tentara, lalu kemudian ngacak-ngacak berbagai intimasi sosial masyarakat. Masyarakat dipecah belah semua. Lalu kemudian apa? Akhirnya rakyat di Afghanistan, di Pakistan hari ini, kemarin ada kejadian bom yang ada di kantor polisi itu diledakkan, Pak. Korbannya 100 orang. Semua polisi yang menjadi korban ini, polisi terbunuh di dalam masjid itu, pelakunya polisi juga, Pak. Pelakunya ini adalah kelompok Laskar At-Taibah. Nah, kejadian-kejadian politik seperti ini sebenarnya bukan warisan yang baru, ini warisan lama, Pak. Setelah Rasulullah wafat, persoalan politik ini kemudian menjadi kecamuk di dalam politik di Madinah. Sa'ad bin Ubadah juga bertengkar dengan Sayyidina Umar karena hanya ingin berebut siapa penggantinya Nabi. Kata Sa'ad bin Ubadah, oh nggak bisa, yang jadi pemimpin setelah Nabi ini adalah saya orang pribumi. Lalu Sayyidina Umar berkata, nggak bisa, pemimpin itu harus dari suku Quraisy, seperti sukunya Kanjeng Nabi. Mereka berantem. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor sudah berhadapan menghunus pedang. Makanya kemudian ketika Rasulullah wafat, jenazahnya belum dimakamkan dan sedang dirawat jenazahnya Nabi ini oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kemudian dipanggil oleh sahabat yang lain. Abu Bakar, kamu harus hadir. Itu Sayyidina Umar dan Sa'ad bin Ubadah. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah ini mau berantem ini, gara-gara mereka berebut untuk menjadi penggantinya Nabi. Lalu Sayyidina Abu Bakar dipanggil untuk mendamaikan ini. Lalu keputusan dari para sahabat semua bahwa kita harus ambil jalan tengah. Sayyidina Abu Bakar harus menjadi penggantinya Nabi. Karena hanya ada satu isyarat. Dulu ketika Rasulullah sakit, yang menggantikan Kanjeng Nabi untuk menjadi imam di Masjid Nabawi ini adalah Sayyidina Abu Bakar. Nah, hanya ini isyaratnya. Sementara Nabi sendiri tidak pernah menunjuk nanti pengganti saya si A, si B, nggak pernah, Pak. Mengapa begitu? Karena Islam memang tidak diwariskan oleh Kanjeng Nabi untuk alat-alat berpolitik. Nabi mewariskan Islam ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak dan menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Hanya dua itu. Untuk urusan politik, Nabi tidak mewariskan apapun. Jangankan sistem politik, khilafah ala Nabi dan sebagainya. Wong penggantinya aja tidak ditunjuk oleh Nabi. Jadi tugas umat Islam hari ini adalah akhlak dan rahmat. Udah itu aja. Kalau soal politik-politik yang nunggangi agama ini, Pak, ini sebenarnya ambisi-ambisi manusia.
Allah ini adalah maha pencipta dan maha penguasa. Allah sudah memiliki alam semesta. Agama ini bukan untuk sebagai alat memfasilitasi ambisi-ambisi manusia untuk menguasai bumi lalu kemudian mengatasnamakan langit. Tidak, Pak. Allah tidak peduli dengan politik. Allah sudah menguasai alam semesta. Dia maha pencipta. Kata siapa ini? Kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Jangan percaya, kata Ibnu Khaldun, negara yang penuh dengan pengkhianat itu tidak akan pernah berdiri menjadi negara yang utuh. Lihatlah negara Maghrib itu. Ini di dalam kitabnya disebutkan begitu. Negara Maghrib itu isinya itu rakyatnya adalah orang-orang Khawarij semua. Isinya semua pemberontak, makanya mereka tidak pernah menemukan pemimpin. Ini kata Ibnu Khaldun di dalam kitabnya. Makanya negara Maghrib hari ini, Maghrib itu negara Maroko hari ini. Lihatlah negara Maroko itu, negara Maghrib itu tidak akan pernah selesai oleh pemberontakan-pemberontakan. Nah, Ibnu Khaldun ini hidup pada akhir abad ke-13 dan abad ke-14, awal abad 14. Dan memang Maroko waktu itu masih belum menjadi negara. Karena isinya itu pemberontak semua, yang disebut dengan suku barbar, suku Berber. Kata-kata barbar itu diambil dari suku Berber pada zaman itu, yang semuanya itu perampok dan pemberontak. Makanya kata-kata barbar itu diambil dari suku Berber ini. Nah, ini adalah gambaran sedikit bahwa Kanjeng Nabi ini kemudian warisan-warisan politiknya itu bukan untuk diterapkan kepada manusia hari ini, tapi metodenya yang harus dicontoh. Satu, ketika Nabi menguasai Madinah pertama, dia mendamaikan suku-suku yang berbeda lebih dulu. Yang namanya suku Aus dan suku Khazraj ini bermusuhan ratusan tahun, Pak, mulai dari sejak dari Yaman sampai kemudian pindah ke Yasrib itu masih bermusuhan. Ini yang didamaikan oleh Nabi pertama kali. Suku Aus dan suku Khazraj ini kemudian didamaikan, ditunjuk oleh Kanjeng Nabi, pemimpinnya namanya Sa'ad bin Ubadah. Nah, inilah nanti yang menjadi orang-orang pribumi di Madinah. Lalu kemudian yang kedua adalah yang didamaikan oleh Kanjeng Nabi, mendamaikan dua pemeluk agama yang dari dulu selalu berantem, yaitu orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Selalu ribut di Madinah karena apa? Berebut untuk menjadi pemungut pajak. Karena kalau di sana, Pak, kalau ada kelompok yang menjadi pemungut pajak, itu kelompok itu akan menjadi kaya raya. Karena dulu sebelum Nabi menguasai Madinah, Yasrib ini dikuasai oleh kerajaan Persia. Nah, mereka ini berebut untuk menjadi pemungut pajak. Nah, ini didamaikan oleh Nabi. Mulai sekarang kalian tidak boleh berebut untuk menjadi pemungut pajak, karena semua hari ini akan diatur soal pajak secara seimbang dan semuanya disetorkan kepada Amirul Mukminin. Tidak boleh lagi ada pungutan-pungutan pajak liar dan sebagainya, dan tidak ada fee, karena nanti orang Islam akan dikenakan zakat, orang yang bukan Islam akan dikenakan dengan jizyah. Ini semua untuk kemakmuran bersama. Ini Kanjeng Nabi. Dan akhirnya mereka damai. Kemudian perdamaian yang ketiga adalah orang-orang pribumi dan pendatang yang kemudian kita kenal dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ini bersatu di bawah perlindungan negara. Nah, dari semua persatuan dan kesatuan dari berbagai perbedaan ini, lalu Nabi membuat sebuah kesepakatan bersama yang kemudian kita kenal dengan Piagam Madinah. Nah, konsep inilah yang oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah disebut dengan konsep Al-Asobiyah, kesepakatan bersama. Mustahil sebuah negara ini akan berdiri utuh dalam satu kesatuan dari berbagai perbedaan kalau semuanya tidak menyatu dalam konsep kebersamaan. Dalam ilmu-ilmu akademik, Piagam Madinah ini kemudian dianggap sebagai pemikiran Nabi yang luar biasa untuk menyatukan berbagai perbedaan dalam satu konsep negara. Konsep Al-Asobiyah inilah kemudian yang ditiru oleh orang Barat bernama John Locke, John Maynard, Adam Smith untuk merumuskan demokrasi modern hari ini. Dan ini juga yang ditiru oleh para ulama ketika merumuskan konsep bernegara setelah Indonesia merdeka, yang kemudian kita kenal dengan nama Pancasila. Jadi Pancasila ini tidak ujuk-ujuk hanya karena pemikiran-pemikiran tanpa dasar, Pak.
Ulama-ulama terutama dari kalangan Muhammadiyah dan kalangan Nahdlatul Ulama ketika itu sudah merumuskan berdasarkan pemikiran dan konsep politiknya Kanjeng Nabi dan pemikiran dari Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Ini ada dasarnya Pak, nggak ngarang gitu aja. Makanya kalau kemudian ada orang yang mengharamkan Pancasila dan mengharamkan demokrasi, ini menurut saya mungkin bukunya kurang tebel, ngopinya kurang kental, nongkrongnya kurang jauh Pak. Jadi kemudian dianggap ini semua buatan manusia. Ini konsepnya Nabi. Yang namanya khilafah manhaj nubuwah itu adalah konsep asobiyah ini, konsep piagam Madinah ini. Jadi kalau ada hari ini ada orang-orang yang menganggap bahwa negara ini harus menggunakan hukum syariah, kalau menggunakan hukum Pancasila karena ini buatan manusia, maka semua orang ini adalah togut yang halal darahnya. Ini ajaran-ajaran budaya-budaya impor di ideologi-ideologi transnasional yang sebenarnya ingin merusak kita. Dan ini semua sudah diakui. Bahkan Muhammad bin Salman, Raja Saudi itu mengakui Pak, bahwa Wahabi itu dulu memang dibuat untuk kebutuhan politik dan diekspor ke Indonesia ini atas permintaan Amerika untuk menandingi pengaruh Uni Soviet dalam Perang Dingin. Ini sudah diakui Pak, silahkan lihat wawancaranya, banyak kok kalau mau di Google. Bahkan wawancara secara live di Frontline, di sebuah saluran TV namanya PBS, dia mengatakan bahwa hari ini Saudi ingin meninggalkan Wahabi. Dan saya baru pulang umroh Pak, 10 hari yang lalu. Saya nginep semalam di Jakarta, terus saya ke Madura, mengisi berbagai acara di Madura, dan kemudian pindah ke Malang ini, dari Madura. Dan saya masih merasakan bahwa di Saudi hari ini perubahannya luar biasa Pak. Betul-betul luar biasa. Saya ziarah ke Ma'la dan melakukan tahlil di Ma'la, nggak ada tuh polisi yang memarahi saya. Saya terakhir sebelum kemarin ini ke Saudi, itu saya merasakan perubahan yang luar biasa. Dulu saya nangis di depan makam Rasulullah, itu saya dimarahin sama polisi. Haram haji, musyrik haji. Ini kata polisi. Hari ini Pak, saya cuma nggak ngesot-ngesot aja di depan makam Rasulullah, nggak ada yang marahin. Saya nangis nggak ada yang marahin. Saya tahlilan di Ma'la nggak ada yang marahin. Saya ziarah kubur di Ma'la nggak ada yang marahin. Saudi hari ini betul-betul ingin memisahkan diri dengan mitos-mitos Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan hari kemerdekaan Saudi yang disebut dengan Yaumit Taksis itu hari ini dirubah Pak. Coba bayangin kalau di Indonesia 17 Agustusnya dirubah coba. Artinya apa? Ada satu keinginan besar yang ingin merubah garis besar politiknya. Hari kemerdekaan Saudi itu dirubah Pak hari ini oleh Muhammad bin Salman. Dari yang tadinya bulan April dirubah menjadi 22 Februari. Yaumit Taksis itu saya kemarin ada di Saudi dan saya merasakan kebebasan-kebebasan itu. Dulu mereka kemerdekaan Saudi itu mengacu kepada pertemuan keluarga Ibnu Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1744. Mengacu kepada harinya itu, hari kemerdekaan Saudi. Tapi kemudian dirubah Yaumit Taksis ini menjadi mengacu kepada keinginan keluarga Ibnu Saud untuk merdeka dari kekuasaan Kekaisaran Utsmani, yaitu tahun 1727. Ini kemudian yang dipakai sebagai hari kemerdekaan. Nah ini kan suatu perubahan besar di Saudi. Dan kalau kita ke Saudi hari ini, belakangan ini, dan jangan ke Haromen misalnya, kita tidak melihat Haromen yang memang semuanya memakai kerudung. Kalau kita ke kota-kota di Saudi seperti di Taif, di Jeddah, atau di Dammam, atau di Al-Khobar, atau ke Riyadh sekalian, itu orang yang berkerudung itu sedikit Pak. Karena apa? Hijab itu tidak wajib lagi di Saudi. Nah ini satu perubahan besar. Karena apa? Raja Saudi menganggap bahwa kalau Saudi ini tetap memegang teguh ajaran-ajaran dari Muhammad bin Abdul Wahab, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia. Kenapa? Karena orang Saudi dipaksa untuk kembali kepada 700-800 tahun yang lalu. Tidak berkembang Pak. Dan dari Madinah ke Mekah saya kemarin naik kereta cepat. Hanya 2 jam Pak, dari Madinah ke Mekah. Yang biasanya kalau naik bis itu 6 jam. Yang bikin kereta itu siapa? Yang investasi di situ? Cina Pak. Jadi kalau ada orang di sini yang teriak anti asing itu, udahlah, kita mengaca ke Saudi aja. Dan semua ini kan memang soal politik. Dan hari ini Muhammad bin Salman, pangeran yang baru ini, berani melawan Amerika. Tadi malam ada persetujuan dengan Iran untuk saling membuka kedubes di negara masing-masing.
Orang-orang yang hari ini, orang-orang Wahabi yang menganggap bahwa betul-betul kafir murakkab terhadap orang Syiah itu gimana coba hari ini, sementara Saudi sudah berdamai dengan Iran. Dan bahkan ketika orang-orang pemeluk Wahabi di sini mengharamkan, bahkan ucapan Natal pun diharamkan, pemerintah Saudi memperbolehkan perayaan Natal di Saudi terhadap orang Kristen. Dan bahkan ketika ada ustadz dari kelompok ini ditanyakan, Pak, saya penjual kue ustadz, kalau saya menjual kue kepada orang yang ingin merayakan Natal boleh nggak? Haram, nggak boleh. Ini kata Ustadz Wahabi yang di sini. Tapi di Saudi justru ketika 25 Desember kemarin, perayaan Natal kemarin, toko-toko kue di Saudi semua menjual kue-kue Natal. Nah, ini kebingungan sendiri Pak orang-orang Wahabi di sini. Orang Wahabi di sini ingin menjadikan Indonesia seperti Saudi, orang Saudi ingin menjadikan Saudi seperti Indonesia. Kan kebalik-kebalik. Saya tidak pernah gelisah dengan keyakinan orang Pak. Orang mau nungging, mau apa silahkan aja. Mau memeluk Wahabi, mau memeluk ajaran-ajaran Syiah silahkan aja Pak. Sepanjang jangan mengkafir-kafirkan orang lain. Ini masalahnya dua kelompok ini sama Pak. Saling mengkafirkan ini. Orang Syiah juga begitu. Karena jumlahnya kecil aja mereka nggak radikal. Kalau satu negara menjadi Syiah mereka juga akan revolusi Pak. Seperti di Iran. Sama aja. Wahabi juga karena jumlahnya masih sedikit, jumlahnya masih sedikit, belum begitu mayoritas. Kalau sudah mendominasi satu negara, mereka juga akan jadi pemberontak Pak, sama. Karena mereka sudah diajari untuk mengkafir-kafirkan orang lain juga. Syiah juga begitu kok. Nah makanya kemudian bagaimana cara berislam kita? Ya cara berislam kita itu kembalikan Islam seperti konsep kelahirannya. Fitrahnya apa? Islam yang wasatiyah, middle path, kata anak sekolah, garis tengah. Kembalikan Islam sebagai bejana untuk menciptakan cinta, menyebarkan cinta, menghargai kemanusiaan dan mewujudkan kedamaian. Allah menurunkan agama-agama ini nggak jauh dari sini Pak. Ketika manusia itu sudah brutal, tidak menghargai manusia lain, sudah terlalu gampang membunuh orang lain, lalu turun nabi baru, turun agama baru, turun kitab suci baru. Karena apa? Allah menurunkan agama ini supaya menertibkan manusia, supaya manusia bisa menghargai manusia yang lain, supaya manusia selalu damai dengan manusia yang lain. Ini tujuan agama itu diturunkan. Kalau kemudian kita masuk ke sebuah agama, memeluk sebuah agama, lalu dengan agama itu kita merasa harus membenci orang lain, ini bukan salah agamanya Pak, ini salah tafsirnya. Tafsir yang menggiring orang untuk kemudian membenci satu sama lain. Agamanya tetap Pak menginginkan perdamaian dan menghargai kemanusiaan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sama Pak semua. Islam juga betul-betul diturunkan oleh Allah ini untuk menciptakan kedamaian. Nah tafsir-tafsir yang bersifat politis ini kemudian yang memaksa kita untuk membenci orang lain. Ini bukan fungsi agama dan bukan tujuan agama Pak, bukan. Nah ini juga kemudian ibu-ibu sekalian, ini kalau berbicara ibu-ibu ini mohon maaf Bu, saya udah sekolah belajar Islamnya itu ke Amerika ya, dan saya sering dituduh liberal. Dan kemudian tambah dituduh liberal lagi ketika saya sering mengatakan di berbagai majelis bahwa secara pribadi saya anti poligami. Ini sering saya dianggap liberal gara-gara begitu. Saya bilang secara pribadi saya anti poligami. Wah liberal ini anti Zionis ini. Cuma gara-gara ngomong begitu. Saya bilang saya secara pribadi anti poligami karena buat saya berpoligami itu mudorot. Kalau saya kawin lagi, keluarga saya berantakan Bu. Asli, bapak saya itu punya istri dua dan saya merasakan bahwa saya sebagai anaknya menjadi korban. Saya tidak mau anak saya menjadi korban seperti saya. Makanya saya anti poligami. Kalau ibu-ibu mau bikin asosiasi anti poligami, saya ikut Bu, jadi anggotanya. Nah kalau bapak-bapak menganggap poligami itu maslahat, ya silahkan aja, coba nunjuk tangan. Lihat Bu, siapa yang nunjuk tangan? Karena poligami ini bukan hanya soal mudorot dan maslahat, kadang-kadang soal nyali juga Pak, soal keberanian juga. Dan saya itu ya bukan takut kepada istri saya justru takut kepada saya.
Tapi kalau orang kesel Pak, kalau orang kesel lagi tidur dipotong, ya tinggal segini punya saya nanti. Nah, ini mengapa saya kemudian sering dituduh saya ini sebagai orang liberal, karena saya anti poligami. Nah, ini bukan lip service, saya bukan hanya untuk menghibur ibu-ibu sekalian, enggak. Saya menyuarakan ini di mana-mana, karena buat saya beragama itu adalah maslahat. Oh, kalau soal harta Bu, orang berpoligami ngecaknya gampang. Kalau duit 100 bagi 2 adil, 50-50. Soal perasaan kan nggak bisa dicak Bu, bener kan? Wih, teriak. Betul, itu loh. Dan saya tidak mau anak-anak saya kemudian dendam kepada saya. Bapak saya ini, abah saya ini punya istri 2. Saya nggak pernah tahu bahwa abah saya ini punya istri di suatu tempat. Meninggalnya, dilalahnya di rumah istri yang kedua. Ini saya cerita tentang keluarga, tentang saya, orang tua saya. Orang tua saya ini orang baik. Dan ketika abah saya ini meninggal di tempat istri yang kedua, saya baru tahu bahwa saya punya adik 2. Coba bayangin. Dan semuanya udah besar-besar. Nah, kemudian seandainya abah saya ini tidak meninggal di tempat istrinya yang kedua, mungkin saya punya adik yang tidak pernah saya ketahui. Coba bayangin betapa dosanya abah saya di akhirat. Ternyata saya punya adik sedarah yang tidak saya ketahui, yang entah dia hidupnya seperti apa, menjadi apa. Dan kalau dia kemudian menjadi orang-orang yang fasik misalnya, apa dosanya nggak ke bapak saya di akhirat? Dan karena untungnya saya tahu bahwa saya punya adik, saya bisa menuntun mereka dan mendidik mereka. Nah, ini loh satu contoh bahwa tidak semua apa yang dilakukan Nabi ini mudarat, maslahat bagi kita, belum tentu secara pribadi. Makanya saya sering katakan secara pribadi Nabi ini juga gemar memakan paha kambing. Saya sering ceritain. Ini kalau dipakai oleh orang-orang yang punya hipertensi Pak, langsung stroke Pak. Karena apa? Ini adalah kegemaran Nabi secara pribadi, yang kalau ditiru oleh pribadi-pribadi yang lain bisa jadi mudarat Pak. Nah, saya memilih dengan adagium itu. Nabi Nabi berpoligami, tapi kalau ini saya tiru pekerjaan ini, wow, saya bisa dedel duel Pak, hancur, digebukin orang saya, digebukin istri saya, digebukin anak saya. Nah, ini loh hal-hal seperti ini yang kemudian bisa membedakan di antara kita adalah mana yang thawabit, mana yang mutaghayyiron. Ini soal peradaban. Makanya kemudian Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan saudara yang dari Tengger, bahwa kita tidak boleh pernah gelisah oleh keimanan dan perbedaan di antara kita semua. Kadang-kadang bahkan kita itu berbeda di antara kita sendiri nih. Kita sendiri itu berbeda Pak. Waduh, saya mau ke Kepanjen apa mau ke Tumpang, ini perbedaan di kita sendiri loh ini. Apalagi menyangkut orang lain, apalagi menyangkut kelompok lain, apalagi menyangkut suku lain, apalagi menyangkut orang yang beragama lain. Maka perbedaan-perbedaan ini kemudian tidak bisa dibuang dari diri manusia kita semua. Makanya Allah mengatakan, saya dengan sengaja membuat perbedaan-perbedaan ini. Kalian aku buat bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya apa? Lita'arofu Pak, saling mengenal di antara semua perbedaan itu. Ini Allah ini yang bicara. Dan kita juga tidak boleh mencaci maki keimanan orang lain. Sesembahan orang lain jangan kamu caci maki, karena kalau tidak mereka juga akan mencaci Tuhanmu tanpa ilmu pengetahuan. Ini betul-betul tekstual dalam Al-Quran yang mau diartikan oleh mufassir siapapun artinya sama Pak. Tapi hari ini orang begitu gampangnya mencaci maki keyakinan orang, sesembahan orang, padahal di Al-Quran jelas sekali semua mufassir sepakat tentang ini, bahwa kita tidak boleh mencaci maki keimanan-keimanan dan ajaran-ajaran orang lain. Nah, ini kan semua kemudian melenceng semua, ngakunya harus kembali ke Quran dan hadis, tapi kemudian ayat ini semua dilangkahi, tidak dibaca dan tidak diamalkan. Nah, ini kemudian yang ingin saya katakan, bahwa kalau kita gelisah oleh perbedaan-perbedaan sampai mati pun, kata Buya Syafi'i Ma'arif, kamu akan hidup dengan kegelisahanmu. Ini Buya Syafi'i yang ngomong,
Karena perbedaan di antara seluruh umat manusia di muka bumi ini tidak akan bisa disatukan, tidak akan bisa disamakan. Karena perbedaan ini sunatullah. Bahkan Indonesia sebagai negara yang tidak masuk akal. Negara Indonesia ini nggak masuk akal, Pak. 17.000 pulau, 700 suku, 700 bahasa, puluhan agama beserta aliran-aliran dan berbagai firqoh-firqohnya hidup bersama dalam satu negara, Pak. Kalau Indonesia ini di Arab mungkin sudah pecah menjadi 25 negara. Coba lihat Arab, ada Kuwait, Bahrain, Oman, negara perintil-perintil kecil itu. Itu kan dulu adalah suku-suku, Pak, yang kemudian tidak bisa membangun menjadi satu negara. Padahal sukunya sama, suku Arab, bahasanya sama, bahasa Arab, agamanya pun bisa dibilang sama, sesama Islam semua. Tapi mereka tidak bisa menjadi satu negara, Pak. Indonesia, coba bayangin, 17.000 pulau mencar, bahasanya berbeda-beda, sukunya apalagi berbeda-beda semua, Pak. Bahasa Madura cuma dipisahkan selat 3,5 mil, sudah berbeda, Pak. Madura pindah ke Kangean cuma dipisahkan dengan perahu jet itu 1,5 jam, bahasanya sudah beda, Pak. Dari Kangean ke Sapeken udah berbeda lagi bahasanya. Tapi ini bisa menjadi satu provinsi Jawa Timur, itu gimana coba? Ini adalah logika dasar, Pak. Orang Arab nggak bisa kita. Kalau Indonesia ini ada di Eropa, mungkin sudah menjadi 20 negara. Eropa yang menurut kita orang-orangnya lebih cerdas, kebudayaannya jauh lebih maju, peradabannya jauh lebih maju, mereka juga nggak bisa niru Indonesia, Pak. Yugoslavia itu bertahan 300 tahun menjadi satu negara yang utuh. Pada akhirnya tidak bisa bertahan, Pak. Tidak bisa bertahan. Mereka pecah menjadi 7 negara yang disebut negara Balkan. Ada Estonia, Montenegro, Serbia, Bosnia, Herzegovina. Ini semua menjadi pecah menjadi negara kecil-kecil, Pak. Karena mereka tidak bisa bertahan karena persoalan-persoalan identitas, persoalan suku. Nah, inilah kemudian yang oleh negara-negara luar dijadikan peluang untuk memecah belah Indonesia. Lewat apa? Politik. Politisasi agama beserta ideologi-ideologi yang masuk ke negara kita yang bernama Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Wahabi Salafi. Ini semua sebenarnya adalah proyek-proyek orang ketiga, orang-orang luar, orang-orang barat yang ingin memecah belah Indonesia. Kalau Indonesia terpecah belah, maka semua kemudian bisa dikuasai. Kenapa, Pak? Indonesia ini menjadi penting buat negara-negara barat. Indonesia ini menyimpan kekayaan yang luar biasa, Pak. Masa depan nanti dunia ini akan ditentukan oleh sebuah mineral yang justru kandungannya itu paling besar ada di Indonesia. Semua ke depan mobil akan menjadi mobil listrik, apapun akan berbasis listrik, dan semua itu ditentukan oleh sebuah baterai yang bernama baterai litium. Litium ini adalah bahan dasarnya nikel. Dan tumpukan nikel paling besar di dunia itu ada di perutnya Indonesia. Ini kemudian yang dibuat, yang dicari peluangnya gimana caranya Indonesia ini bisa dikuasai oleh negara-negara itu. Lalu kemudian kita dipecah belah dengan ajaran-ajaran baru yang baru masuk ini, Pak. Ibu sekalian, makanya kemudian perpecahan-perpecahan itu harus kita hindari atas nama agama, atas nama ideologi-ideologi tertentu. Kita mosok nggak curiga sih sebagai orang Islam, kantor pusatnya Ikhwanul Muslimin itu ada di London, Pak. Kantor pusatnya Hizbut Tahrir yang sering menyuarakan hilafah-hilafah itu, yang meracuni anak muda kita di kampus-kampus itu, kantor pusatnya di London. Duitnya banyak mengalir dari Eropa. Mosok kita nggak curiga sih? Wahabi yang datang ke Indonesia ini menurut Pangeran Muhammad bin Salman itu diglorifikasi dan didanai oleh Amerika untuk menandingi kekuatan Uni Soviet zaman dulu. Masa kita nggak curiga? Yang membentuk Al-Qaeda itu Amerika, kata Hillary Clinton. Diakui sendiri dalam pidatonya di parlemen di Amerika, di House of Senate. Dia mengakui itu, yang membentuk Al-Qaeda dan ISIS itu adalah fabrikasi dari orang-orang intelijen Amerika dan Eropa. Dan hari ini semua itu masuk ke Indonesia, mengacak-acak kita, memecah belah Nahdlatul Ulama, memecah belah Muhammadiyah semua dengan mimpi-mimpi politik.
Semua orang tahu Pak, kalau ingin menumbangkan Pancasila itu harus menumbangkan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dan dua organisasi ini kemudian yang diacak-acak oleh mereka. Kita diadu domba dengan Muhammadiyah, Muhammadiyah diadu domba sesama Muhammadiyah, NU juga diadu domba dengan sesama NU. Dan bahkan ketika orang NU percaya bahwa dengan ajaran-ajaran dari para ulama NU untuk menghormati para habaib, peluang ini pun juga dipakai Pak. Diciptakan figur-figur oknum habaib untuk memecah belah NU. Padahal yang mengajari orang Indonesia untuk menghormati zuriyah Nabi itu adalah ulama-ulama NU. Mbah Hasim, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan hormati zuriyah Nabi. Oke. Kita kemudian takdim kepada anjuran-anjuran para ulama NU. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekhona Khalil, termasuk kakek saya ngajarin saya, kalau kamu ketemu Habib, jangankan tangannya dicium, kakinya pun cium. Dan saya melakukan sampai hari ini. Ini ajaran-ajaran ulama NU. Tapi kemudian peluang ini dilihat oleh kekuatan-kekuatan barat untuk menciptakan boneka-boneka habaib yang justru mencaci maki ulama NU. Ini saya kenceng agak ini karena kita semua sudah berhasil dipecah belah Pak. Ini kacang lupa kulitnya ini. Dan di Madura diacak-acak oleh kelompok-kelompok seperti ini hari ini. Dan orang-orang Nahdien kemudian terpecah belah di Madura. Dulu kalau orang Madura ditanya agamanya apa, agama NU Pak. Saking cintanya kepada NU. Hari ini semua bermusuhan mau saling bacok. Hanya gara-gara persoalan baliho. Hanya gara-gara persoalan-persoalan gerakan politik. Cebong kampret, kadrun, buzzer RP, kita gagal move on dari ini semua. Karena apa? Orang Islam itu kelemahannya di politik. Kalau dikasih politik, kita itu cenderung saling tikam sesama orang Islam. Ini sejarah lama Pak. Makanya Sayyidina Utsman yang ngebunuh sesama orang Islam, Sayyidina Ali yang ngebunuh sesama orang Islam, Sayyidina Hasan yang ngeracunin juga orang Islam, yang membantai Sayyidina Husain juga orang Islam, yang berperang sesama orang Islam dalam perang Jamal, perang Siffin, perang Qurrah, perang Zab, perang Nahrawan, ini semua perang-perang sesama orang Islam. Semuanya gara-gara apa? Gara-gara politik Pak. Makanya kemudian kita itu dianggap oleh orang-orang barat, kelemahan orang Islam ini politik. Berikan dia mimpi-mimpi politik, maka kemudian dia akan terpecah belah sendiri dan saling memusuhi satu sama lain. Dan itu terjadi Pak. Pemilu 2014 itu sudah selesai. Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah rangkulan, sudah pelukan, bahkan Pak Prabowo jadi menterinya Jokowi. Perangnya di bawah cebong kampret nggak selesai-selesai Pak. Ini loh politik. Ini saya ingin memberikan, saya bukan berdiri terhadap satu kekuatan politik tertentu. Cuma kalau ingin menjayakan dan ingin menyelamatkan Islam, jangan lewat politik Pak. Kita akhirnya bermusuhan satu sama lain. Jayakan Islam lewat ilmu pengetahuan. Makanya kita hari ini Pak, oleh berbagai intelijen barat itu kita betul-betul dijejelin dengan politik Pak. Operasi-operasi intelijen datang ke kita untuk memberikan mimpi-mimpi politik. Ini pemimpinmu, ini berjuang atas nama agamamu. Akhirnya apa? Bentrok di bawah. Hanya gara-gara figur aja, figur capres. Yang semuanya sebenarnya hanya untuk mengisi perutnya mereka saja. Mereka jadi presiden pun Islam ya gitu-gitu aja. Politik Islam menguasai Eropa 600 tahun. Setelah tumbang kekuasaan politik Islam, semua orang Islam dibaptis paksa di Eropa, di Granada. Tidak menyisakan satu pun orang Islam di Eropa. Masjid-masjid dikuasai kemudian diubah menjadi gereja. Quran dibakar puluhan ribu di Plaza de Granada. Ini kata-kata dalam sebuah buku yang judulnya Al-Mansur. Jadi kalau berkuasa, ingin menjayakan agama lewat politik, maka pada akhirnya akan ditaklukkan oleh penakluk-penakluk berikutnya. Penakluk-penakluk berikutnya ini akan mengubah agama dari orang yang ditaklukkan. Biasa ini. Kekaisaran Utsmani pernah menguasai Armenia. 100% orang Armenia pernah diubah menjadi Islam. Dan ketika orang Kristen menguasai Armenia kembali, Kekaisaran Utsmani diusir dari Armenia, 100% orang Armenia dirubah lagi menjadi orang Kristen Pak. Ini kalau perjuangan agama lewat politik, pada akhirnya terlibat dengan perang satu sama lain. Makanya kemudian apa? Majukan Islam lewat ilmu pengetahuan Pak. Islam pernah berjaya lewat ilmu pengetahuan pada abad pertengahan. Ilmunya
dipakai oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini hingga hari ini. Ini loh, rahmatan lil alamin itu adalah ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu-ilmu kedokteran yang ditemukan oleh Ibnu Sina dipakai oleh ilmu kedokteran hingga hari ini tentang teori anatomi tubuh. Angka 0 dalam matematika yang menciptakan siapa? Silahkan googling. Al-Khawarizmi, ilmuwan Islam. Dipakai sampai hari ini, Pak. Sampai hari ini, kalau kita nggak mengenal angka 0 dari ciptaan Al-Khawarizmi, kita nggak mengenal duit jutaan, Pak. Duit ribuan nggak kenal, duit kita ripisan aja terus. Ini yang menciptakan orang Islam, yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan perdu, umbi-umbian, ini beracun, ini tidak. Ini adalah salah seorang pemikir Islam yang namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Judul kitabnya An-Nabat. Kata-kata nabati itu diambil dari judul kitabnya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Kata-kata nabati itu dalam bahasa Indonesia. Dan kemudian berlaku sampai hari ini untuk ilmu kedokteran, ilmu farmasi dan sebagainya. Oh, ini beracun, ini enggak beracun. Ini pemikiran Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, orang Islam, Pak. Ini lensa kamera. Pertama kali ditulis di Arab oleh sebuah kitab yang tidak diketahui penulisnya. Nama kitabnya Al-Haya, kehidupan. Karena di Arab tidak kunjung diapresiasi, buku ini dibawa ke Jerman, Pak. Dan kemudian konsep lensa pertama itu diwujudkan menjadi lensa fisik yang seperti yang kita kenal hari ini, dan kita tahunya yang menciptakan lensa itu orang Jerman. Nah, berbagai pemikiran-pemikiran termasuk pemikiran Ibnu Khaldun, Al-Biruni, Al-Kindi, Rumi, Ibnu Rus, Imam Ghazali ini kemudian tidak kita lahirkan lagi setelah orang Islam terjebak dalam mimpi-mimpi politik. Ini kemudian yang membuat kita itu sampai hari ini menjadi mainan-mainan orang barat terus, karena kita meninggalkan kejayaan-kejayaan lama dalam ilmu pengetahuan. Itu loh, Pak. Makanya kalau punya anak, punya cucu, sekolahkan sampai gairahnya itu sampai mentok gitu. Sekolahkan, Pak. Kemanapun mereka mau, terus suruh sekolah demi agama, Pak. Tapi apakah kemudian orang Islam tidak boleh berpolitik? Harus, Pak. Kalau enggak, yang ngawal produk-produk politik ini siapa lagi kalau bukan orang Islam? Makanya kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, maka Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Orang Islam harus berpolitik untuk mengawal supaya produk-produk politik ini tidak keluar dari maqasidus syariah. Tapi jangan jadikan agama Islam ini sebagai tunggangan-tunggangan politik, jangan, Pak. Apa kata Ibnu Rus dalam Tahafud At-Tahafud? Kalau orang ingin menuju tampuk kekuasaan ini menggunakan dalil-dalil agama, ketika dia berkuasa, kejahatannya pun akan menggunakan dalil-dalil agama. Makanya jangan tunggangi Islam ini sebagai kendaraan politik. Berpolitik atas nama Islam boleh, berpolitik atas nama suku boleh, tapi jangan dipolitisasi suku itu, jangan dipolitisasi Islam itu. Kita ini hidup di zaman demokrasi, Pak, based on electoral system. Kita orang Tumpang mau jadi anggota DPR, mewakili orang Tumpang. Ini identitas, Pak, nggak bisa dilepas. Bapak berpolitik atas nama kepentingan-kepentingan orang Tumpang. Ini yang disebut dengan politik identitas. Boleh, Pak. Politik identitas, politik agama, boleh. Yang nggak boleh apa? Politisasi identitas, politisasi agama. Ini nggak boleh. Supaya apa? Masyarakat kita tidak terpecah belah. Urusan-urusan sentimen politik, narasi politik ini, Pak, ini yang paling terakhir ingin saya sampaikan. Ini kemudian memecah belah berbagai agama di seluruh dunia. Kristen terpecah menjadi Katolik dan Protestan gara-gara apa? Politik, Pak. Mereka terlibat perang 30 tahun dan membunuh 8 juta orang Kristen di Eropa. Tapi mereka kemudian membuat surat perjanjian namanya Westphalia Agreement dan Peace of Prague. Makanya mereka hari ini sudah tidak mau lagi ngurus-ngurusin politik dan tidak mau lagi berperang sesama orang Kristen. Nah, kita nggak pernah punya perjanjian apapun, makanya sampai sekarang kita saling caci maki sesama orang Islam. Saya bukannya menyanjung orang Kristen, tidak, tapi diperlukan komitmen dari kita untuk saling bersatu tanpa harus mengkafir-kafirkan satu sama lain karena penyebab apapun. Nggak boleh, Pak. Saya sering menyuarakan untuk mencoba menolak paham Wahabi ini, bukan karena gelisah oleh Wahabi, enggak.
Kalau mereka ini nggak mudah mengkafir-kafirkan orang, saya diam aja Pak. Itu hak orang untuk meyakini sesuatu ajaran, silahkan aja. Tapi persoalannya adalah dia kemudian karena mengharamkan maulid, lalu kemudian dia pada akhirnya akan menganggap orang yang melakukan maulid ini fasik, keluar dari Islam. Kalau sudah keluar dari Islam, maka kemudian akan takfir, dikafirkan. Kalau sudah ditakfirkan, kalau sudah dikafirkan, maka halal darahnya Pak. Nah inilah teroris itu sudah sampai pada level itu. Nah ini loh yang ingin saya sampaikan. Orang Hindu terpecah belah gara-gara apa? Politik Pak. Hindunya orang India dan Hindunya orang Bali itu juga berbeda. Dan kemudian berbagai firqah terbentuk di dalam Hindu di India karena persoalan politik. Ada Hindutva, Shivsena, Bharatiya Janata. Dan mereka kemudian saling bunuh sesama orang Hindu. Kelompok-kelompok Alibata dan kelompok-kelompok Asinwiratu di Myanmar, sesama orang Buddha juga saling gelut Pak, hanya untuk urusan-urusan penguasaan politik. Ini yang harus dihindari. Makanya saya sering menekankan bahwa saya tidak mendukung capres manapun, tapi tolong jangan rusak agama saya ini, umat beragama di Indonesia, dengan urusan-urusan pragmatisme politik hanya untuk kepentingan-kepentingan kelompok kecil. Harus ngaca kalau persoalan ini kepada Nahdlatul Ulama. Saya bukan fanatisme buta terhadap NU Pak, tapi NU ini tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap negaranya sendiri. Baru selesai merdeka Pak Indonesia, ada salah seorang pejuang kemerdekaan, termasuk salah satu penandatangan Sumpah Pemuda, namanya Kartosuwiryo. Langsung Pak memproklamirkan diri sebuah negara bernama Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Dan gerakan ini masih hidup sampai sekarang. Dia kemudian memberontak di Makassar. Nama pemimpinnya Andi Aziz. Nama pasukannya Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan. Nama pemimpinnya Kahar Muzakkar. Mereka memberontak kemana-mana. Ini adalah kelompoknya Kartosuwiryo. Wahabi pernah nggak melakukan aksi-aksi brutal di Indonesia? Banyak. Aksi teror dari tahun 2000 sampai 2009. Ini kerjaannya Wahabi ini. Bom Tentena, bom Malam Natal, bom Ritz-Carlton, bom JW Marriott, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Kampung Melayu, bom Sarinah. Ini semua kerjaan orang-orang Wahabi. NU bahkan pernah kiai-kiai NU disembelih, santri-santri NU pernah disembelih oleh orang-orang PKI Pak. Sementara ketika orang-orang NU melawan disebut melanggar HAM, kita diam aja. Bahkan saking cintanya kepada negara ini, zaman Soekarno NU diminta untuk berdampingan dengan komunis dalam konsep negara Nasakom. Kita terima aja Pak, meskipun setelah itu orang NU dibantai oleh orang-orang PKI. Masih santai kita. Dan ketika zaman Soeharto, NU kan digencet, diawasi, diintimidasi. Ketua PBNU Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Karena Pak Harto takut NU ini dijadikan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan, menggeser Soeharto, akhirnya dibuat sosok tandingan namanya Abu Hasan dalam Muktamar NU tahun 94 di Cipasung, Tasikmalaya. Ini saking takutnya Pak Harto dengan NU, padahal NU nyantai aja kok. Dan ketika Gus Dur diturunkan secara tidak normal pun, ada orang Nahdien yang datang ke Jakarta untuk ngacak-ngacak Jakarta, bakar toko-toko, ngelemparin batu semua toko-toko. Ada nggak? Nggak ada. Karena kata Gus Dur, tidak ada jabatan yang harus dibela mati-matian, tidak ada jabatan yang harus dibela mati-matian. Persatuan negara ini jauh lebih penting bagi NU. Itu loh Gus Dur itu. Nah, Nahdlatul Ulama ini kemudian bersama organisasi-organisasi Islam lain, bersama organisasi-organisasi Skoci yang lain, berusaha membuat pemahaman-pemahaman bahwa Al-Asobiyah dan NKRI ini yang bernama Al-Asobiyah yang bernama Pancasila dan NKRI ini menjadi satu kesatuan yang utuh dengan berbagai kelompok-kelompok organisasi keislaman, termasuk juga NU, Muhammadiyah, Persis, LDII dan siapapun. Sepanjang dia itu tetap menjaga Pancasila, sepanjang dia tetap ingin menjaga keutuhan NKRI, silahkan saja dengan berbagai perbedaan-perbedaan ubudiahnya. Kita harus mengakui, kita jujur, Muhammadiyah dan NU itu ibadahnya bisa berbeda Pak, yang satu baca kunut, yang satu enggak.
Ini kita tahu itu. Tapi ketika urusan negara, kita sepakat bahwa Pancasila ini adalah kesepakatan bersama, bahwa ini Piagam Madinah, ini Asobiyah. Nah, beragama itu seperti itu, Pak. Nah, persoalannya ada banyak paham-paham agama yang berusaha mengacak-acak tenun kebangsaan ini. Nah, inilah ajaran-ajaran yang berusaha dijejalkan orang lain untuk memecah belah kita. Enggak tahu namanya apapun lah, ada HTI, Ikhwanul Muslimin, FPI dan sebagainya. Saya agak kenceng soal ini. Saya agak kenceng, Pak, karena ini yang memecah belah Madura hari ini. Saya mohon maaf kalau kita bisa berbeda pandangan di sini, tapi menurut saya ketika rekeningnya organisasi ini dibekukan sebanyak 32, banyak sekali aliran dari luar negeri, Pak. Ini memang alat untuk mengacak-acak kita. Ini efeknya kalau organisasi untuk kebutuhan-kebutuhan politik, ketika kebutuhan politiknya selesai, dia akan menjadi organisasi liar yang transaksional. Gak boleh, Pak, kita diacak-acak oleh kelompok-kelompok seperti ini. Marilah kita berislam yang rahmatan lil alamin dalam tuntunan Nabi dan berakhlak seperti Nabi sebisa mungkin. Ini mohon maaf, Pak, hari ini betul-betul kita itu, terutama kalangan Nahdien dan kalangan Muhammadiyah, ini diacak-acak, Pak. Belum kita berbicara tentang konsep intimasi sosial dan berbagai kedamaian-kedamaian yang harus ditenun di antara perbedaan agama. Ini kita sesama NU aja kita udah bentrok, Pak. Ada NU garis lurus dan sebagainya. Ini adalah proksi-proksi pemecah belahan semua. Di Muhammadiyah saya tahu persis ada 2 faksi. Belum kita berorganisasi lain seperti Al-Irsyad, ada 2 faksi juga. Ini kan disiarkan ini. Kalau yang menganggap bahwa Muhammadiyah itu solid nggak ada faksi, ya udah bantah saya. Nanti saya berikan datanya. Nah, gerakan-gerakan ini kemudian harus kita tolak semua. Mari kita bersatu bersama semua berdasarkan tuntunan Nabi, kita bernegara dalam satu konsep kebersamaan, bahwa seperti halnya Piagam Madinah, semua orang di Indonesia ini harus dianggap sama harkat dan martabatnya tanpa melihat latar belakangnya, suku apapun, agama apapun. Kita harus memandang itu karena Nabi melihatnya seperti itu. Dan kemudian kita harus menghargai hak dan kewajiban orang secara seimbang. Equalizing right and obligation, kalau ilmu sekolahnya begitu. Nah, ini konsepnya Nabi. 2 konsep Nabi itu dalam menyatukan seluruh perbedaan di Madinah, bahwa seluruh manusia di Madinah harkat dan martabatnya harus dihargai tanpa melihat perbedaan. Yang kedua adalah semua hak dan kewajiban siapapun agamanya, apapun sukunya, harus dibuat hal yang sama. Semua dihargai. Perang, Nabi juga mewajibkan kepada orang Kristen dan orang Yahudi. Kalau yang menolak, kata Nabi, munafik. Apapun agamanya, mau Islam, mau Kristen, mau Yahudi kek, kalau menolak ikut berperang untuk mempertahankan negara, kata Nabi, itu orang-orang munafik. Nggak peduli agamanya itu. Karena apa? Dia tidak mau berkorban untuk negaranya bersama Nabi. Makanya saya sering cerita, dalam perang Uhud itu salah satu korbannya adalah orang Yahudi, namanya Mukhairik. Nah, ini loh, ini contoh bahwa perang-perang yang dilakukan Nabi ini bukan perang agama, karena Nabi mewajibkan kepada siapapun agamanya harus terlibat dalam perang, karena ini adalah perang membela tanah air. Makanya ketika Felix Yao mengatakan di Islam tidak ada membela negara itu, bela tanah air itu tidak ada dalilnya dalam Islam, saya bantah habis-habisan. Mari kita debat 7 hari 7 malam soal itu. Konsep perang-perang Nabi ini adalah bela tanah air, Pak, bukan bela agama. Kalau bela agama, Nabi tidak akan mewajibkan kepada orang Kristen dan orang Yahudi, dan tidak ada Mukhairik yang gugur di perang Uhud. Tidak ada, Pak. Pasti orang Islam semua yang ikut perang. Nah, karena ini bela tanah air, maka Nabi mewajibkan kepada seluruh warga negara kecuali anak-anak dan perempuan di Madinah. Nah, ini loh yang kadang-kadang tidak pernah dilihat secara komprehensif berbagai sejarah yang ada di dalam Islam itu. Tiba-tiba karena tidak ada nasnya, lalu kemudian bela tanah air tidak ada dalilnya dalam Islam. Enak aja. Kita ngajinya berpuluh-puluh tahun loh, hanya untuk mencari tahu konsep bela tanah air dalam Islam.
Karena apa? Karena konsep bela tanah air di dalam Islam ini diterangkan oleh Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam kitabnya Al-Mujalasa wa Jahirul Ilmi, yang kemudian dikutip oleh salah seorang filsuf barat bernama Jürgen Habermas dengan teori Verfassungspatriotismus. Orang barat aja ngambil konsep bela tanah airnya dari Islam loh. Lah ini kok tiba-tiba kucluk-kucluk orang udah umurnya udah tua masuk Islam mu'alaf, tiba-tiba ngajarin kita yang sudah sejak lahir udah Islam dan tidak tahu ilmu lagi. Ketika masuk Islam udah langsung terpapar khilafah, ya udah akhirnya itu diyakini adalah kebenaran yang paling mutlak. Ada Pak, konsep bela tanah air ini justru diambil oleh orang-orang Eropa dari orang Islam. Nah itu loh. Terima kasih, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama saya yang fakir ilmu. Mudah-mudahan ini bisa juga menjadi manfaat bagi kita selaku pemeluk agama dan warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita bawa agama kita ini, apapun agamanya, dalam satu konsep bersama bahwa apapun agamanya, apapun sukunya, semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Qul huwallahu ahad. Ini konsep Islam, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita bawa Islam ini agar tetap menjaga daya tariknya sebagai agama yang menjadi wadah bagi kemanusiaan dan kedamaian. Untuk urusan politik silahkan pilih sesuai hati nuraninya. Pilih sesuai hati nuraninya. Siapapun yang Anda suka, pilih. Nggak usah terpengaruh oleh berbagai narasi-narasi yang dibangun supaya kita ini tidak menjadi ahli caci maki. Kita mungkin pilihannya tidak menang ketika pemilu 2014-2019, tapi jangan juga mencaci maki pemimpin. Ini justru yang paling dibenci oleh Nabi dan juga Khulafaur Rasyidin. Ini justru menjadi embrionya Khawarij. Yang paling menjadi ini terakhir saya lupa aja. Yang menjadi embrio dari berbagai penggunaan politisasi agama itu adalah perilaku Khawarij, Pak. Kenapa? Khawarij ini selalu membawa politik ini kepada ranah akidah. Padahal politik itu adalah ranahnya fikih, kesepakatan, Pak. Kalau dibawa ke keimanan soal politik, pada akhirnya sama seperti Khawarij. Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali, sama Pak akhirnya. Akhirnya apa? Gara-gara politik dia merasa diperbolehkan oleh agama untuk membunuh lawan politiknya. Nah ini kalau efek politik ini dibawa kepada ranah-ranah keimanan. Makanya tidak boleh Pak kita membawa serta memaksa urusan politik kepada keimanan-keimanan. Ini tidak boleh Pak. Ini ambisi manusia saja, hanya ingin duduk di Istana Merdeka atas nama agama, udah itu aja intinya, nggak ada yang lain Pak. Toh pada akhirnya mereka juga hengki-pengki, kong-kali-kong, korupsi juga Pak, coba kita nggak tahu. Sama kita semua orang kalau udah berkuasa Pak, itu akan kerepotan untuk menjaga supaya kekuasaannya tidak turun, itu aja intinya. Lalu untuk pemilu berikutnya mereka juga akan mencari uang-uang untuk biaya pemilu berikutnya. Ini sama semua, mulai dari kepala desa sampai presiden ya begitu juga. Jadi marilah kita jauhkan kepentingan-kepentingan politik ini dari berbagai ranah-ranah keimanan. Silahkan orang beriman untuk berpolitik, silahkan, tapi jangan gunakan agama sebagai tunggangan-tunggangan politik. Kesian Pak, capek agama ini, capek Pak. Supaya apa? Supaya Islam tetap menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.